Informasi aksi unjuk rasa nekat. Pak Alex, ayahnya Riko Pujianto, yang ada di video ini akan melakukan aksi unjuk rasa tunggal, menuntut keadilan bagi anaknya, pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober tahun 2024, mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Titik aksi adalah kolam air mancur dekat Patung Kuda, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Riko Pujianto adalah korban kriminalisasi Polri, Kejaksaan, dan Kehakiman, yang adalah jaringan lembaga mafia hukum pembela pengusaha bejat, Dedi Setiawan. Jika Anda tertarik untuk menyaksikan aksi unjuk rasa, nyeleneh, nekat tapi unik, yang akan dilakukan Pak Alex, silahkan merapat di lokasi tersebut pada jam tersebut di atas. Aksi Pak Alex ini akan diabadikan oleh sebuah production house, dan akan menjadi bagian dari sequel film berjudul, Teraniaya Berujung Penjara, serial kisah nyata kebobrokan Polri, Jaksa, Hakim Indonesia. Berikut ini video wawancara terkait kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh para lembaga mafia hukum Indonesia, Polri, Jaksa, Hakim, yang direkam pada awal 2022 lalu. Video ini dikirimkan untuk menjadi referensi pengetahuan dan pembuka pemahaman Anda terkait kasus kriminalisasi Riko Pujianto, si pahlawan pembela pajak negara yang kini mendekam di Lapas Gunung Sindur. Kasus kriminalisasi Riko Pujianto ini diduga kuat di-backup oleh petinggi Polri yang kini duduk di jabatan dengan pangkat bintang seharga 60 miliar alias 3 bintang di pundak. Hal ini menyebabkan Kapolri LSP terlihat lemah syahwat dalam menghadirkan keadilan bagi anak tunggal Pak Alex yang malang itu. Terima kasih. Sumber, DPNPPWI Nasional. Selamat malam sahabat Arusnyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arusnyas, di malam ini, tepatnya di 2 Februari 2022, kita kembali hadir di acara Ngobrol Pintar Perihal Indonesia. Saat ini kita hadir di Kantor Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia PPWI. Di sebelah kanan saya ada Pak Wilson Lalengke selaku Ketua Umum PPWI. Apa kabar, Pak Wilson? Oh, baik. Makasih banyak Mas Mugi udah datang lagi nih di tahun yang baru ya. Ya. Sahabat Arusnyas, kita sama-sama tahu bahwa ada budaya lokalnya Betawi. Kita awali dengan pantun. Ada Samson, badannya gemuk, ketemu Bang Markum. Assalamualaikum Pak Wilson. Apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, sahabat Arusnyas, malam ini kita akan membahas yang beberapa 6 hari yang lalu viral di media online, terutama media yang bergabung di Persatuan Pewarta Warga Indonesia, termasuk Arusnyas, tentang diduga hari gini Polri punya penyidik yang tidak profesional, sehingga menyebabkan seorang ibu nyaris tewas dalam pemeriksaan BAP. Dan di hadapan kami ada keluarga korban yang nanti sama-sama kita akan dengarkan kesaksian singkat, padat, dan tepat. Tapi untuk acara ini kita buka dulu dengan Pak Wilson Lalengke. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Langsung saja bahwa pada kesempatan ini saya menerima kedatangan dari keluarga Riko Pujianto dari Semarang. Dia bersama orang tuanya, ada bapaknya Pak Alex dan ada ibunya, Ibu Tuti Lestari, dan didampingi oleh teman-teman dari penasihat hukum keluarga ini. Nah, mereka telah menyampaikan secara detail tentang persoalan yang mereka laporkan, yakni dugaan penyiksaan, pemukulan, dan juga penyekapan yang dilakukan oleh pemilik dan pimpinan perusahaan PT
PT Pratama Prima Bajatama yang berlokasi di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, kejadian itu kan terjadi pada kurun waktu akhir 2020 yang lalu, dan kepada beliau-beliau ini kita akan tanyakan bagaimana peristiwa kronologis kejadian itu dan sampai di mana mereka melakukan pelaporan dan apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam memproses kasus ini. Tapi yang pasti bahwa kalau kejadiannya itu di akhir tahun 2020 dan sekarang sudah 2022, menurut kami dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia itu satu jarak waktu yang cukup panjang untuk memproses sesuatu yang jelas-jelas mencederai rasa keadilan dan tentu saja mengancam jiwa daripada warga negara. Oleh karena itu maka kita berharap agar kepolisian Republik Indonesia benar-benar memberi perhatian pada persoalan ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, mungkin nanti Mas Mugi sebagai pimpinan Arus News bisa langsung mewawancarai para Riko sebagai korban dan para orang tua dan lawyer. Baik, silakan. Baik, sahabat Arus News, terima kasih Pak Wilson. Sahabat Arus News, betul pengantar tadi dituturkan beliau bahwa telah terjadi ketidakadilan, dan ternyata di bumi ini, di bumi pertiwi ini masih banyak ketidakadilan. Kita perkenalkan di hadapan kita ada Pak Alex selaku ayah dari korban Mas Riko Pujianto, dan di tengah ada Mas Riko selaku korban yang saat ini genap usia 35 tahun ya Mas. Dan Bunda Mas Riko dengan Ibu Tuti Lestari. Saya awali dengan Mas Riko dulu. Mas, singkat padat Mas, seperti apa sih kok bisa sampai disekap, disiksa? Monggo. Ya, awal mulanya sih kejadian waktu di PT Pratama di kantor kita yang di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Waktu itu seperti biasa hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 ya. Saya ke kantor untuk membuat laporan dan untuk menyetorkan uang tagihan. Kemudian saya juga menyampaikan keinginan saya untuk mengundurkan diri yang waktu itu tidak disetujui oleh pemilik perusahaan, yaitu Bapak Dedi Setiawantan. Kemudian karena saya sudah cukup lama menunggu, akhirnya saya menyampaikan dengan agak ancaman. Saya bilang kalau saya tidak diizinkan keluar dan sertifikat rumah saya yang jadi jaminan tidak dikembalikan, saya akan melaporkan dugaan penggelapan pajak yang selama ini dilakukan perusahaan. Di mana saya bekerja sebagai salesman, saya selama 2 tahun setengah saya bekerja, saya dipaksa untuk menjual penjualan tanpa faktur pajak, dan itu jelas-jelas melanggar dari undang-undang perpajakan. Dan itu ada yang perintah? Itu diperintah langsung oleh pemilik perusahaan Bapak Dedi Setiawan. Oke. Mendengar hal itu, Bapak Dedi Setiawan marah besar, kemudian memukul saya di hadapan beberapa teman saya dan istrinya langsung. Sekitar ada 8 orang di kantor itu dengan direkam CCTV waktu itu. Kemudian saya dipaksa untuk mengambil barang-barang yang ditolak toko yang saya titipkan di teman saya di Purwokerto. Kemudian saya sempat disekap di kamar itu. Berapa hari? Saya disekap itu dari Minggu malam sampai Senin pagi setelah pulang dari Purwokerto. Oh, seperti itu ya. Baik, sekarang kita ke Pak Alex selaku ayah dari Mas Riko korban. Gimana Pak Alex melihat putra yang dizolimi berturut-turut? Baik, terima kasih. Nama saya Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Arus News ya. Saya jelas menyatakan bahwa di sini ketidakadilan sudah kami alami hampir 15 bulan. Sejak kejadian di Bekasi, kami sudah melaporkan di Polres Metro Bekasi, kemudian 3 bulan kemudian ditarik oleh Polda Metro Jaya. Saya selalu mengingatkan kepada para penyidik untuk
menyidik dengan netral, profesional. Apalagi sekarang program dari Bapak Kapolri yang sangat bagus, yaitu presisi. Tapi rupanya di bawah belum bisa dijalankan ya. Kita tahu bahwa presisi itu sangat bagus ya, supaya masyarakat bisa mendapatkan keadilan. Hukum tidak memandang derajat atau siapapun, yang jelas setiap warga negara sama di hadapan hukum. Tapi yang kami alami, Riko dipukuli, disekap, yang mana saya tahu secara persis berlatar belakang karena Riko ingin keluar dari pekerjaannya karena udah nggak tahan lagi. Dia dipaksa sedemikian rupa dengan berbagai cara, dengan berbagai kecerdikan kelicikan daripada Dedi Setiawantan, dengan modus tele, istilahnya menggunakan modus tele, yaitu diduga kuat melakukan penggelapan pajak negara. Dan kita tanggal 22 Januari ya, kurang lebih saya sudah melaporkan ke Ditjen Pajak. Tapi rupanya tindakannya juga kurang jelas bagaimana penegakan hukumnya. Kemudian tentang Riko yang dianiaya dan dipukul, Riko kami sudah berjuang hampir 15 bulan. Harapan saya ketika diambil dari Polres Bekasi, Polda Metro Jaya bisa netral. Dan saya ingin sampaikan, saya mengalami banyak peristiwa yang jelas diskriminasi hukum ya, dan upaya kriminalisasi hukum. Kriminalisasi yang mana Riko tidak melakukan tindak kejahatan apapun, tapi dibuat sedemikian rupa agar Riko betul-betul tidak bisa menuntut keadilan bagi pidana, dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Dedi dan Riko sebagai korbannya. Jadi saya ini hanya pola-pola yang lama ya, yang biasa aparat kita lakukan ya, seperti yang sering kita dengar, ada mafia hukum, kemudian ada hal-hal yang tidak sejalan dengan asas keadilan di masyarakat. Jadi saya berharap khususnya kepada Polda Metro Jaya untuk tegak lurus menjalankan keadilan sesuai dengan amanat undang-undang dan janji daripada petugas Bapak Polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya, lebih tepatnya di unit 4 Jatantras Polda Metro Jaya. Baik Pak Alex, ketika terjadi depresi atau pemeriksaan BAP yang berlebihan, tidak profesional, apa yang terjadi di Ibu, Pak Alex? Ya, jadi ketika itu saya sudah menegaskan kepada penyidik bahwa ini adalah upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Dedi Setiawantan ya. Saya berharap penyidik jangan mengakomodir ya. Kemudian saya sayangkan panggilannya atau pemeriksaannya kepada istri saya itu jelas sangat-sangat tidak profesional. Jadi penyidik hanya ingin mengambil sepenggal-sepenggal saja, yang tujuannya hanya untuk mungkin melengkapi yang diminta oleh jaksa. Jadi posisi anak saya sudah dikriminalisasi gara-gara yaitu tadi si Dedi Setiawan ingin melepaskan diri, dan sangat saya sayangkan ini sangat kelihatan sekali ya permainan hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Oh jelas nampak jelas, dan saya dalam waktu beberapa hari ke depan atau mungkin besok saya akan menyuarakan aksi damai di Mabes Polri, dan kami sudah meminta gelar perkara di Mabes Polri ya, bahkan kalau boleh mohon izin proses tersebut ditarik ke Mabes Polri. Jadi kita akan meminta gelar perkara sesuai dengan janji daripada Pak Panit AKP Ridwan ya pada saya, penyidik ya, AKP Ridwan, mohon izin, itu Panit penyidik di unit 4. Beliau selalu berjanji nanti Mas Alek kalau ada keterangan yang berbeda antara Riko dengan pihak pelapor dan lain sebagainya akan kita adakan gelar dan lain sebagainya. Tapi itu hanya sekedar permainan untuk mengulur waktu agar laporan kami, yaitu dugaan penganiayaan, penyekapan, itu mulur atau tidak bisa jalan sebagaimana mestinya. Karena mereka tahu saya aslinya orang Semarang, jadi berapa biaya, tidak sedikit biaya yang sudah saya keluarkan dari Semarang harus menginap di Jakarta. Bahkan saya menginap di mobil loh,
di halaman parkir Polda Metro Jaya karena udah kehabisan biaya. Jadi jelas di sini ada pelanggaran konstitusi dan pelanggaran hak asasi manusia bagi anak saya, bagi keluarga kami. Oke, baik. Seharusnya kita ingin mendengarkan penuturan dari Ibunda Mas Riko, Bu Tuti Lestari. Bu, melihat buah hati yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, melihat seperti ini cukup gimana, Bu? Ya, perasaan saya kalau orang Jawa bilang itu nelongso ya, Mas. Anak saya itu dalam bekerja selalu tanggung jawab, kerja giat, bekerja benar-benar pagi, subuh udah berangkat. Itu yang bikin saya gimana ya, sakit. Udah kerja mati-matian, sekarang dituduh seperti itu, dipukulin, disekap, ujung-ujungnya dia jadikan tersangka dengan tuduhan yang tidak dia lakukan sama sekali. Makanya kemarin saya sampai bilang waktu di Polda, sebagai ibu saya bersumpah demi Tuhan, anak saya nggak pernah menggelapkan, menipu. Kenapa dibuat seperti itu? Saya sampai katakan seperti itu. Nggak ada yang digelapkan anak saya, apalagi ditipu. Dia kok sudah dipukul, jadikan tersangka lagi. Kasus dia yang dipukul sudah setahun lebih, nggak ada kejelasannya. Saya sampai stres lihat anak saya seperti itu. Baik, Bu Tuti, saat pemeriksaan di BAP Polda Metro, berapa pertanyaan, Bu, yang dilontarkan sehingga Ibu nampaknya tensinya naik seperti itu? Belum sampai pertanyaan, belum, baru sekitar 10 menit. Saya sudah nggak kuat karena saya sudah betul-betul stres. Makanya waktu ditanya saya bilang saya stres berat, saya sudah nggak kuat. Statement atau pendapat dari tim lawyer keluarga Pak Alek dan Mas Riko, dengan silakan Bang diperkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Yulianto. Saya pendamping dari Mas Riko, keluarga Pak Alek. Jadi kalau saya melihat dari kronologis, artinya ada peristiwa pidana, ya, ada tindak pidana. Kenapa itu kemudian terjadi? Sebabnya itu harus dilihat. Karena kan Riko ini diperintahkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu adalah supaya menghindari pembayaran pajak, supaya tidak terkena pajak, supaya terhindar dari pembayaran pajak. Itu kekhawatiran yang sungguh-sungguh seharusnya memang terjadi. Bagaimanapun juga kalau orang disuruh melakukan pelanggaran hukum itu sangat tidak mungkin. Apalagi ini juga Mas Riko telah memberitahukan ke publik bahwa perusahaan-perusahaan banyak sebetulnya yang memiliki, yang diduga terindikasi memainkan pola-pola yang demikian. Hanya persoalannya ini adalah melibatkan, tidak hanya melibatkan akuntan, tidak hanya melibatkan sistem, tapi juga melibatkan pekerja. Nah, sehingga pekerja ini karena kekhawatiran dan secara psikologis menjadikan tertekan, maka kemudian dia menyampaikan permintaannya untuk mengundurkan diri. Itu sebetulnya bukan persoalan yang ringan, karena itu memang beban yang berat, apalagi memiliki risiko yang cukup berat bagi seorang Mas Riko. Nah, mestinya polisi harus melihatnya dari sisi itu dulu, baru kemudian membuat laporan dugaan tentang tidak penyekapan. Nah, kenapa sih hanya ini kan berarti ada persoalan yang berat nih di perusahaan itu, yang kira-kira nilainya juga cukup bombastis. Nah,
Mestinya dengan temuan-temuan yang semacam ini, pihak Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak melakukan investigasi. Baru kemudian itu persoalan, satu sisi persoalan, tetapi Mas Riko telah membantu negara bagaimana supaya negara ini tidak dirugikan oleh orang-orang yang memang memiliki niat jahat agar dia terhindar dari pembayaran pajak. Nah, terkait dengan kemudian dia disekap adalah menghilangkan kebebasan kemerdekaan orang. Menghilangkan kemerdekaan orang itu diancam pidana dengan 8 tahun. Terhadap siapa saja? Terhadap orang yang memfasilitasi dan orang yang melakukannya. Kalau misalkan di sini terlibat manajemen, terlihat pemilik perusahaan, tempatnya juga di perusahaan, saya kira bagaimana polisi mampu membuktikan itu secara profesional. Kecuali kalau pihak kepolisian itu terintervensi oleh kepentingan gede. Biasanya kepentingan gede ini kan melakukan suapan-suapan. Tapi saya berharap bahwa ini tidak dilakukan oleh manajemen, tetapi ada kekuatan-kekuatan di bawah, di tengah, di samping untuk memberikan proteksi terhadap perusahaan ini. Nah, maka sangat tidak sulit jika polisi mengambil alih yang tadinya di kepolisian Bekasi misalnya, kemudian ditarik. Itu kan sebenarnya kalau ditarik bukan untuk diamankan. Logikanya kan ditarik itu untuk diselesaikan. Nah, justru ketika itu di Polres Bekasi kemudian ditarik, kok ini menjadi lambat. Semakin berjenjang, itu keterkaitan dan intervensi diambil alih. Sehingga ketika tidak mampu di tingkat Polres Metro Bekasi misalkan, maka ditarik ke Polda Metro, seharusnya lebih cepat. Bagaimana, siapa pelakunya? Bagaimana melakukannya? Di mana melakukannya? Alat bukti apa yang dilakukan? Saksi apa? Saya kira saya sudah mendapatkan penjelasan itu dan sangat mudah polisi untuk membuktikan. Tapi kecuali kalau ada orang yang intervensi, itu menjadi persoalan, sehingga menjadi mencederai keadilan, mencederai HAM. Langkah hukum Mas Bambang selaku pengacara dari keluarga Pak Alek dan Mas Riko seperti apa? Ya, sekarang ini kan saya baru mendapatkan informasi yang runtun terkait peristiwa. Baik peristiwa mengenai dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Mas Riko karena skenario tertentu, maupun karena laporannya Mas Riko terkait dengan penyekapan, mungkin perusahaan menjadi laporan, menempatkan posisi hukum itu pada posisi win-win, kira-kira begitu. Tapi sayangnya polisi mencoba untuk mengadopsi peristiwa yang seharusnya tidak memiliki indikasi tindak pidana, dikaitkan, dipersangkakan menjadi seimbang. Nah, seimbang itulah kemudian keluarga dimintakan supaya sudahlah, damai saja, damai saja. Ada peristiwa-peristiwa yang harus ada damai, tetapi ada kejahatan-kejahatan yang itu harus dilindungi oleh negara, dilindungi oleh polisi, karena memiliki implikasi jahat yang lebih besar jika itu tidak dilakukan sebuah proses penghukuman. Nah, dengan demikian langkah apa yang memang harus kita lakukan, gitu kan? Kita udah berunding juga dengan tim, kebetulan ada saya, kemudian ada Mas Awi juga secara bersama-sama. Ya, saya persilakan kalau misalkan Mas Alek melakukan upaya-upaya mencari keadilan yang lebih terbuka dan transparan, sehingga negara ini memang harus benar-benar memberikan ruangan yang terbuka. Jadi kalau dari proses demokrasi kemudian ada yang namanya supremasi hukum tidak berjalan, maka proses itu harus dibuka secara cermat. Apalagi sekarang semua orang bebas menyampaikan. Yang penting ada medianya. Online itu kan menjadi bahasan, tetapi sebetulnya adalah ini informasi yang membantu pihak kepolisian dalam rangka mencari proses dugaan penyekapan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tadi itu. Nah, yang kedua, ya insya Allah mungkin besok kami akan bertanya ke pihak penyidik seperti apa sih perkembangannya. Masa profesional, kalau yang dianggap profesional itu kan tentunya sebuah proses dijalankan dengan proporsi, ya. Proporsi dengan melibatkan kode etiknya. Nah, kode etik itu sudah dipakai atau belum? Kalau misalkan tidak profesional, berarti ada pelanggaran kode etik. Ada keraguan-keraguan pihak penyidik untuk menentukan seseorang melakukan perbuatan pidana atau melakukan perbuatan kejahatan.
Nah, insya Allah mungkin besok kami akan datang ke Polda Metro Jaya, gitu kan, mempertanyakan tentang perkembangan ini, tingkat kesulitannya di mana. Karena saksi-saksi yang memberi petunjuk tentang penghilangan alat bukti berupa CCTV tadi itu sudah mengakui. Kan itu sudah dinyatakan bahwa Idon, kenapa kamu nggak segera itu mematikan? Nah, itu kan berarti ada upaya menghilangkan barang bukti. Nah, menghilangkan barang bukti itu adalah kejahatan. Nah, saya kira polisi bisa melakukan pengembangan kecuali kalau penyidik memang terlalu terintervensi dan tertekan sehingga dia tidak mampu melakukan perbuatan proses penyelidikan dan kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan ini tidak profesional dan tidak etis. Saya kira apapun mungkin kita bisa lakukan karena memang semuanya akan terbuka. Saya kira begitulah yang perlu saya sampaikan. Baik, Sobat Harusnya, sekarang kita akan ke Pak Wilson Malingke selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PPWI. Bagaimana Bang Wilson melihat hal ini dan untuk disimpulkan? Ya, kita sudah dengar bersama apa yang sudah disampaikan oleh Mas Riko maupun keluarganya, dan tadi ada pandangan dan Kapolri Jenderal Polisi Listio agar tolonglah, kalau memang ada janji untuk mencopot, memangkas kepala orang-orang yang tidak benar, ya kita sekarang sedang memperhatikan Anda semua, karena kita bayar semua fasilitas yang kalian miliki, yang kalian nikmati saat ini kan itu dari uang rakyat. Nah, maka pertanggungjawabkan semua itu dengan melaksanakan tugas dan kewajiban serta fungsi aturan perundangan yang ada. Oleh karena itu maka kita akan terus memantau, kita akan mengawal kasus ini, dan ya sampai saatnya kita akan terus menerus untuk mendorong agar negara ini bisa lebih baik ketika para petugas kita bisa bekerja dengan baik. Demikian mungkin. Baik, terima kasih Sobat Harusnya. Itulah ungkapan, penuturan, dan pandangan juga harapan bagi institusi yang berlambang Tribrata. Keadilan Anda, keadilan rakyat ditunggu di tangan Anda, dan akan diminta dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Terima kasih. Saya Mugiono melaporkan dari Selipi, Jakarta. Arus News akurat dan mencerahkan. Salam Arus News.